Iya, kan baru mu'alaf nih. Buang kata baru dan mu'alafnya. Oh, buang? Bilang, saya Muslim. Oh, saya Muslim. 5, 4, 3, 2, 1, go! Gue botakin pala lu. Maka memilih untuk tidak mengucapkan selamat Natal, khawatir karena ada fatwa yang mengatakan itu persoalan akidah. Lagi-lagi saya nggak bilang boleh atau tidak boleh, Bang. Saya cuma mengatakan tinggal dia pakai fatwa yang mana. Karena dua-duanya pakai Quran. Kalau yang membolehkan menggunakan surat Mumtahanah 8-10, yang melarang surat Furqan yang mengatakan tidak boleh memberikan syahadatuz zur. Persaksian yang zur itu bohong. Saya ngikutin Buya Hamka. Buya Hamka cuma mengatakan selamat gitu. Gitu aja. Selamat ya. Oke. Saya tuh pengen belajar ceritanya. Belajar agama lebih baik lagi. Tapi tidak dengan teriak-teriak gitu. Masya Allah. Iya, Kalau betul. sudah setahun nggak mu'alaf lagi. Ya supaya kalau salah nggak kenapa-napa banget gitu maksudnya. Gue botakin pala lu. Kalau di perayaan Natal kan, wah debat. Ada yang mau pakai topi Santa Claus gitu kan, takut imannya pindah gitu. Kan. Terus MUI di salah satu daerah Sumut melarang. Sebenarnya menurut Buya itu gimana? Gitu. Yang pertama, saya bukan mufti, Bang Ded. Mufti itu bekerja, bertugas, meramu dalil untuk menanggapi suatu persoalan. Oke. Dan saya bukan mufti, saya cuma murid dari para mufti. Oke. Dan saya juga menukil fatwa-fatwa. Fatwa dalam bahasa Inggris legal ya. Legal, oke. Saya tidak sendiri dalam menjelaskan ini. Dan bukan cenderung ke salah satu. Saya cuma menjelaskan ada dua fatwa besar. Oke. MUI di Indonesia hanya memilih salah satu. Padahal ada dua fatwa besar. Misalnya kalau kita lihat di Mesir, itu ada dua institusi besar. Yang pertama Jami'atul Azhar. Universitas Azhar yang sudah ratusan tahun ya. Udah 1000 belum? Iya, 900 tahun. 900-an tahun. Lebih kurang ya, wallahu alam. Itu Grand Sheikh Ahmad Thayyib, pimpinan Al-Azhar. Pimpinan Al-Azhar ini beda dengan rektor Bang Ded. Ya. Dia mirip-mirip apa ya, kayak hampir setara dengan Perdana Menteri lah. Oke. Berarti tinggi nih ya. Pengaruhnya tinggi nih berarti nih. Dan punya otoritas hukum Islam yang sangat kuat. Oke. Grand Sheikh Ahmad Thayyib membolehkan tahiyatul milad, ya, al-Masihi. Di bahasa Arabnya begitu. Ya. Mengucapkan selamat Natal. Oke. Karena basicnya mengucapkan selamat Natal bukan akidah, tapi muamalat. Muamalat itu persoalan yang bukan ibadah. Oke. Terus di Darul Ifta Mesir, Darul Ifta ini mirip MUI tapi resmi. Resmi dalam artian MUI juga resmi, tapi hanya semacam kumpulan para ulama, kumpulan organisasi-organisasi Islam. Tapi Darul Ifta itu punya otoritas hukum yang lebih kuat dan bisa mempengaruhi kebijakan yang ada di Mesir. Darul Ifta dulu dipimpin oleh Syekh Ali Jum'ah, kemudian murid-muridnya sampai hari ini. Bahkan sebelum Syekh Ali Jum'ah, Syekh Shaltur dulu zaman-zaman sebelumnya, mereka sepakat untuk mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal tidaklah bagian dari akidah. Tidak bagian dari akidah. Iya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kita punya iman dan kepercayaan. Enggak. Itu pandangan mereka. Oke. Maksud saya, jika ulama selevel mereka berfatwa begitu dan mereka menjadi kiblat keilmuan Islam dari masa ke masa, apakah mereka kemudian tidak disebut lurus? Kalau cuma mengeluarkan fatwa begitu langsung disebut bengkok, sesat, kita lebih sesat lagi berarti, karena mereka para masyayikh, para alim ulama yang ya kita semua tahulah kemampuan kita sangat terbatas dibandingkan mereka. Jadi ada dua nih, ini tadi di Mesir, satu lagi di Saudi. Saya juga berguru kepada kiai yang lama belajar di Saudi. Itulah yang membuat fatwa di MUI dulu. Allahyarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Istiqlal yang lama. Beliau cenderung kepada fatwa Saudi. Karena 9 tahun di tanah. Dan 9 tahun di pesantren NU beliau ya. Betul. Beliau kemudian memilih untuk sepertinya khuruz minal khilaf, keluar dari perdebatan, mencari yang aman. Maka memilih untuk tidak mengucapkan selamat Natal, khawatir karena ada fatwa yang mengatakan itu persoalan akidah. Ternyata kita telusuri itu pandangan guru-guru beliau di Saudi. Jadi yang mayoritas mana? Yang mayoritas yang Al-Azhar dan Darul Ifta. Tapi di Indonesia mayoritasnya ikut MUI. Kalau orang tanya mayoritas mana dulu? Mayoriti di Indonesia atau di dunia? Itu dua hal yang berbeda. Buya Roji saya tahu belum pernah mengucapkan selamat Natal.
Ya Bu ya. Nggak pernah. Nggak pernah? Karena saya punya pandangan sendiri. Oke, coba pandangannya gimana? Karena saya bukan seorang pejabat, saya bukan seorang pemimpin, bukan direktur satu perusahaan. Tidak ada hajat untuk mengucapkan selamat Natal. Tapi saya punya kewajiban menjelaskan perdebatan ulama itu. Jadi kewajiban kami mencerdaskan umat. Oke. Saya belum cerdas-cerdas amat, Bang. Kita cuma ingin ngasih tahu kepada umat bahwa ini ada perbedaan ulama loh. Yang beda bukan sekelas saya loh, yang beda sekelas guru-guru saya. Gitu. Ya. Kalau mereka berbeda dan mereka tidak saling menghujat, Ya kenapa udah. kita saling menghujat? Oke. Saya ngikutin Buya Hamka. Buya Hamka cuma mengatakan selamat gitu. Gitu aja. Selamat ya. Oke. Kalau kita boleh bertanya, kita nanya misalnya, kamu dalam hati berniat apa? Mengatakan bahwa Isa ibnullah, son of God, atau Isa bin Maryam? Isa anak Maryam. Kalau dia mengatakan yang pertama, berarti fatwa Saudi relevan untuk dia, bahwa itu haram. Ya. MUI yang fatwa yang lama itu relevan. Saya nggak tahu ada fatwa baru. Kayaknya nggak ada. Ya. Nggak ada. Setelah meninggal guru kami, Kiai Ali Mustafa Yakub, kayaknya fatwa begini masih belum dirubah. Ya. Adapun jika dia mengatakan, saya ingin menghargai dia sebagai seorang tetangga yang baik. Maka di Mesir, itu lembaga resmi agama, bahkan ngirim utusan untuk mengucapkan selamat Natal di gereja-gereja Koptik. Oke. Tapi bukan 25, mereka bulan Januari, mungkin tanggal 6 atau tanggal 7. Oke. Jadi ya, kita nggak boleh menghukumi orang dengan zahirnya, siapa tahu niat dia berbeda dengan apa yang kita maksud. Lagi-lagi saya nggak bilang boleh atau tidak boleh, Bang. Saya cuma mengatakan, tinggal dia pakai fatwa yang mana. Karena dua-duanya pakai Quran. Kalau yang membolehkan menggunakan surat Mumtahanah 8-10, yang melarang surat Furqan yang mengatakan tidak boleh memberikan syahadatuz zur, persaksian yang zur itu bohong. Umat itu punya memori yang short memory, jadi sangat pendek. Nanti di musim Maulid nanti ada orang membid'ahkan Maulidan, di musim Isra Mi'raj membid'ahkan merayakan Isra Mi'raj, di musim Nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, begitulah terus. Nanti 25 Desember ada lagi begitu. Dan kewajiban kita mengingatkan. Ya, nggak boleh bilang, hari gini masih bahas gituan, nggak boleh. Manusia terlalu pendek, kita harus ingatin terus. Oke, ini hanya terjadi di Indonesia kah? Enggak. Di mana-mana.